Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Firani, NIM 06021382227088. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi bagi guru bahasa Indonesia untuk mengetahui gaya belajar siswa di tingkat SMP. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, Dr. Santi Oktarina MPD, Ibu Hani Atus Solihah MPD, dan Bapak Muhammad Bujaya MPD. Baik, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama ada definisi belajar. Gaya belajar merupakan langkah setiap individu memiliki cara yang lebih disukai dalam memproses informasi dan pengalaman. Gaya belajar mencakup cara seseorang menerima, mengorganisir, mengingat, dan menerapkan informasi yang diberikan kepada mereka. Konsep ini berfokus pada ide bahwa gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik individu dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Materi kedua ada jenis-jenis gaya belajar. Menurut Wibowo 2016, dalam gaya belajar, terdapat beberapa jenis belajar, antara lain yang pertama, gaya belajar visual atau visual learner. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu, agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menyukai gaya belajar visual ini. Yang pertama adalah kebutuhan melihat sesuatu informasi atau pelajaran secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya. Yang kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Yang keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Kelima, terlalu reaktif terhadap suara. Yang keenam, sulit mengikuti anjuran secara lisan. Yang ketujuh, seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Gaya belajar yang kedua ada gaya belajar auditory atau auditory learner. Gaya belajar auditory mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learner. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Materi selanjutnya ada tantangan dan solusi bagi guru. Tantangan dan solusi bagi guru untuk mengetahui gaya belajar siswa sangat beragam. Seperti contohnya yang pertama, tantangan mangkuk anak-anak yang beragam. Seperti di tingkat SMP, siswa memiliki beragam gaya belajar dan gaya belajar individu bisa berubah seiring waktu. Solusinya, observasi terus-menerus. Guru perlu mengamati siswa secara terus-menerus dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan preferensi belajar siswa. Yang kedua, contoh tantangannya keterbatasan waktu. Guru di SMP sering memiliki jadwal yang padat dengan banyak materi yang harus disampaikan, sehingga mungkin sulit untuk menghabiskan waktu cukup lama untuk mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa. Solusinya, penggunaan tes atau kuesioner. Guru dapat menggunakan tes atau kuesioner sederhana yang dirancang untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa.
Meskipun ini tidak sempurna, itu bisa memberikan petunjuk awal yang bermanfaat. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Terkadang, sekolah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya seperti perangkat teknologi atau bahan pembelajaran yang mendukung pengenalan gaya belajar siswa. Solusinya, variasi pendekatan pengajaran. Guru dapat mencoba berbagai pendekatan pengajaran termasuk visual, auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran sehari-hari. Ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan apa yang paling efektif bagi mereka. Yang keempat, ada resistensi atau ketidakpedulian siswa. Beberapa siswa mungkin tidak tertarik untuk menjalani tes atau berbicara tentang gaya belajar mereka. Solusinya, berbicara secara pribadi. Guru dapat berbicara secara pribadi dengan siswa, mungkin selama sesi konseling atau konferensi antara orang tua dan guru, untuk mendapatkan wawasan tentang gaya belajar mereka. Berikan lingkungan yang terbuka dan dukungan. Yang kelima, ada perubahan dalam gaya belajar. Siswa dapat mengubah preferensi gaya belajar mereka seiring waktu atau tergantung pada subjek tertentu. Solusinya, evaluasi berkala. Guru dapat secara berkala mengkaji dan memeriksa preferensi gaya belajar siswa. Ini memungkinkan pengakuan perubahan dalam preferensi atau kebutuhan belajar mereka. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang tantangan dan solusi bagi guru bahasa Indonesia untuk mengetahui gaya belajar siswa di tingkat SMP. Dari pemaparan materi saya tersebut, saya akan mengambil kesimpulan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi guru untuk fleksibel dan responsif terhadap perbedaan individu di kelas mereka. Meskipun mengidentifikasi gaya belajar siswa bisa sulit, upaya ini dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka dan membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Baik, demikian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.